Halo semuanya, perkenalkan nama aku Divi Mariana Borus Tohang, NIM 1812011043 dari kelas KSH7. Oke baik, di sini aku akan mempresentasikan cara budidaya tumbuhan langka pohon damar di Langkat, Sumatera Utara. Oke, berikut kita lihat papernya. Pohon damar atau Agathis damara adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runjung atau Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi hingga ke Filipina. Di Jawa, tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getah atau harsnya. Getah damar ini diolah untuk dijadikan kopal. Damar teristimewa ditanam untuk diambil resinnya yang diolah menjadi kopal. Resinnya ini adalah getah yang dikeluarkan tatkala kulit atau pepagan kayu damar dilukai. Getah akan mengukir keluar dan membeku setelah kena udara beberapa lama waktunya. Lama-kelamaan getah ini akan mengeras dan dapat dipanen sebagai kopal sadapan. Getah juga diperoleh dari deposit damar yang terbentuk dari luka-luka alami di atas atau di bawah tanah. Jenis yang ini disebut kopal galian. Adapun manfaat pohon damar yaitu sering dimanfaatkan dan diambil getahnya. Akan tetapi tidak hanya getah dan kayunya saja yang bermanfaat, melainkan daun dari tanaman ini juga bisa memberikan manfaat dari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun beberapa manfaat yaitu yang pertama sebagai bahan pewarna alami, yang kedua sebagai pembuatan cat, yang ketiga sebagai pembuatan tinta, yang keempat sebagai pembuatan kopal, dan yang kelima sebagai bahan baku kosmetik. Oke, selanjutnya ada budidaya pohon damar dengan baik. Yang pertama, pahami cara menanamnya. Tentu saja memahami berbagai informasi mengenai pohon damar bagi seorang pemula, informasi ini sangatlah penting. Karena bagaimanapun juga teori harus sama pentingnya dengan praktek. Tidak bisa melangsungkan semua budidaya dan tahapan lainnya. Yang kedua, gunakan bibit berkualitas. Hal yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa bisa membudidayakan pohon damar yaitu dengan memastikan telah memilih bibit untuk pohon tersebut. Walaupun pohon damar termasuk pohon yang sangat fleksibel untuk ditanam maupun tetap saja membutuhkan bibit yang berkualitas tinggi. Selain itu, pohon ini juga nantinya akan memberikan manfaat yang sangat tinggi ketika dipanen, alasan yang menyebabkan Anda tidak boleh sembarangan dalam memilih bibit. Adapun petunjuk untuk bisa memilih bibit yang tepat yaitu umur yang tepat pohon yang berasal dari indukan yang terbukti bagus dan tentu saja peralatan yang sangat maksimal. Selanjutnya, yang ketiga ada lokasi yang tepat. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan yaitu memastikan bahwa Anda telah memilih lokasi yang tepat, karena ini adalah hal yang sangat penting. Karena lokasi menjadi tempat yang paling dibutuhkan oleh pohon damar untuk bisa tumbuh dengan baik. Curah hujan yang tinggi merupakan hal yang wajib. Sebaiknya Anda membudidayakan di area atau lahan yang sangat luas, karena pohon damar nantinya akan berkembang dengan sangat besar. Dan yang keempat ada pemeliharaan. Tahapan yang bisa dilakukan yaitu pembibitan, penanaman, dan juga pemeliharaan. Pohon damar merupakan salah satu tanaman yang ukurannya tidak terkecil, sehingga perawatannya mungkin sedikit menyulitkan. Tetapi bagaimanapun juga, Anda tetap harus mengetahui bagaimana cara pemeliharaan dan perawatannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada proses panen. Panen menjadi hal yang sangat penting dalam membudidayakan tanaman damar. Ada banyak yang harus disiapkan, mulai dari tempat untuk menampung pohon damar hingga proses pemeliharaan sehingga tanaman tidak mudah rusak. Pohon damar menggunakan sistem pemotongan perlahan yang nantinya tetap aman dan tidak akan merusak pertumbuhan pohon. Selain itu, panen dapat juga dilakukan jika pohon sudah melalui waktu untuk panen secara maksimal. Jangan mencoba melakukan penebangan saat belum waktunya, karena akan merusak habitat dan akhirnya mengganggu keseluruhan tanaman. Oke, berikut bisa kita lihat dokumentasi dari kegiatan tersebut, di mana Bapak ini
melakukan penyadapan atau pemanenan pada getah damar. Oke guys, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you.